Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ayat yang ke-6. Lanjut. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Silakan duduk. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45, dia berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi nyawa banyak orang. Dan hal ini kalau saudara perhatikan di dalam Injil, saya mengutip dari Injil Matius, berulang-ulang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid, kepada orang-orang yang mengikuti dia. Dalam Matius pasal yang ke-17, dia memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan diserahkan, dia akan disalibkan, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-18 dia juga menyampaikan hal ini. Bahkan 2 hari sebelum Paskah dia juga menyampaikan, artinya hari-hari menjelang dia disalibkan, dia juga menyampaikan bahwa memang tugasnya, tanggung jawabnya adalah mati di atas kayu salib. Saudara bisa melihat juga dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang kedua dan ayat yang ke-24. Dan ketika dia mati di atas kayu salib, perkataan terakhir yang saudara dan kita baca bersama-sama, ketika Yesus berkata, "Sudah selesai," tetelestai, artinya dia berhasil dalam misinya. Dia berhasil dalam apa yang menjadi prioritasnya dalam kehidupannya, yaitu untuk mati bagi keselamatan jiwa-jiwa, bagi saya dan saudara. Yesus menyelesaikan misinya. Dia menyelesaikan apa yang menjadi tujuan dia datang ke dunia ini, yaitu untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana proses Yesus menyelesaikan misinya. Bagaimana proses penangkapan daripada Yesus. Bagaimana proses pengadilan yang dihadapi atau dialami oleh Yesus yang tidak adil. Kalau pengadilan yang adil, tentu mereka akan mencari saksi-saksi akan meringankan Yesus. Berapa ribu orang yang disembuhkan, berapa ribu orang yang diberkati oleh Yesus. Berapa banyak orang yang mengikuti dia. Tapi tidak ada satupun yang memberanikan diri, memberikan kesaksian bahwa Yesus itu bukan menghujat Allah. Pengadilan yang tidak adil.
Dan yang sangat membuat ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita bisa meneteskan air mata. Pengadilan yang tidak adil yang dialami oleh Yesus disertai dengan pengadilan jalanan. Teroris, mereka dihukum, tetapi mereka dikawal, mereka dijaga. Tapi Yesus, dia dihukum, dia ditempeleng, dia ditinju, dia ditendang, dia dibantingkan ke tanah. Itulah pengadilan yang mengikuti Yesus. Pengadilan jalanan dengan kebencian. Pengadilan jalanan dengan rasa muak terhadap dia. Dan belum selesai sampai di situ, mereka mengolok-olok, menghina dia, memakaikan dia mahkota duri. Dan kalau saudara membaca di dalam Injil, mereka mengambil sebilah bambu dan memukul kepala Yesus berulang-ulang kali. Sampai bambu itu menusuk amat dalam, sampai menyentuh otaknya, sehingga membuat kepalanya itu membengkak. Sampai-sampai Nabi Yesaya berkata, dia bukan manusia lagi. Dia tidak sama seperti manusia lagi. Sangat buruk rupanya. Yesaya 52 ayat yang ke-14. Dan orang-orang yang melihatnya tertegun. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Betapa menggenaskan Raja kita. Raja Tuhan. Yang sangat baik, yang tidak pernah membenci seorang pun. Yang tidak pernah memfitnah seorang pun. Yang tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Tetapi di akhir hidupnya, firman Allah berkata, begitu buruk rupanya. Dia tidak sama seperti manusia. Tidak sama seperti anak manusia. Sehingga orang tertegun ketika melihat apa yang dialami oleh Yesus. Yesus adalah Raja yang disalibkan. Itu merupakan tema kita pada Jumat Agung di tahun 2022 ini. Ada beberapa kebenaran yang saya temukan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dan ketika saya merenungkan tema ini. Yang pertama, Yesus disalibkan bukan karena dosa dan kesalahan yang dia perbuat, melainkan karena dosa kita. Ini kebenaran yang harus kita pegang, supaya iman kita tetap kuat pada hari-hari ini, bahkan sampai akhir hidup kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah, dia adalah Raja yang disalibkan, tetapi bukan karena dosa-dosa yang dia lakukan, bukan karena perbuatan yang membuat dia layak dihukum, tetapi karena dosa-dosa saya dan saudara, dosa umat manusia, bahkan dosa orang yang menyalibkan dia. Karena dosa mereka, Yesus disalibkan. Di dalam Alkitab dikatakan kalau hanya satu orang yang bersaksi, maka kesaksiannya itu tidak benar. Tetapi minimal 2 orang harus bersaksi. Baru pengadilan itu menerima kesaksian daripada kedua orang ini. Atau yang meringankan ataupun yang memberatkan yang menjadi terdakwa. Nah, saya mau mengangkat tentang kesaksian bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Bukan karena dosa-dosanya. Ada 4 kurang lebih yang saya catat di sini. Yang pertama adalah kesaksian Nabi Yesaya. Sekalipun Yesaya tidak mengalami penyalipan atau penangkapan daripada Yesus, tetapi dalam ilham roh, saudara membaca dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, dia memberikan satu kesaksian bahwa Yesus mati bukan karena dosa-dosanya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya memberikan kesaksian, dia mati bukan karena dosa dia, tetapi dosa saudara dan saya. Yang kedua, kesaksian dalam perjanjian baru. Kalau tadi perjanjian lama, sekarang dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memberikan kesaksian di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Dia mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Paulus mengatakan dia mati karena dosa-dosa jemaat di Korintus. Bukan karena dosa-dosa Kristus sehingga dia mati. Dan yang ketiga yang kita baca di dalam teks pada hari ini, yaitu kesaksian dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kesaksian dari seorang yang bernama Pilatus. 2 kali dia mengatakan di dalam ayat yang keempat dan yang keenam, dia mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Pengadilan Roma tidak mungkin salah. Pengadilan Roma adalah pengadilan yang benar-benar sesuai dengan keadilan. Dan kalau mereka mengatakan, dan sampai 2 kali dia mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dia bukan pengikut Yesus, dia bukan murid Yesus, dia bukan orang Israel, tetapi dia adalah orang Romawi. Dan dia berkata, dia tidak bersalah. Dan yang ketiga, kesaksian daripada Tuhan. Yang keempat, kesaksian daripada Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-46, ketika dalam peristiwa Yesus, dia menolong seorang yang kedapatan berzina. Dan ketika terjadi dialog, Yesus menantang orang-orang yang ingin menghakimi orang yang kedapatan berzina. Dia katakan begini, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? 4 kesaksian ini sudah lebih dari cukup. Kalau 2 itu sudah benar, apalagi 4 kesaksian bahwa Yesus mati bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena dosa umat manusia. Mengapa ini penting? Kalau ini tidak terjadi, kalau Yesus mati karena dosa-dosanya, maka sia-sialah kepercayaan kita. Maka tidak akan ada proses selanjutnya, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Kalau Yesus mati karena dosa-dosanya, maka tidak ada gunanya kita beriman kepada Dia. Karena Dia bukan Allah. Tapi karena kesaksian-kesaksian ini dan karena iman saudara dan saya, maka Yesus adalah Allah. Dia suci kudus, Dia adalah Raja yang benar, dan Dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, bukan karena dosa-dosa yang Dia lakukan. Kebenaran yang kedua yang saya temukan yaitu kematiannya di atas kayu salib bertujuan agar dosa kita diampuni. Kalau yang pertama dia mati bukan karena dosa-dosanya, sehingga dia menjadi pribadi yang layak untuk menghapuskan dosa umat manusia. Dia adalah korban yang sempurna. Dia adalah pribadi yang akan dipandang layak oleh Allah, bahwa dia layak untuk berkorban bagi umat manusia. Karena dia suci dan kudus tanpa dosa. Untuk itu, kematiannya di atas kayu salib yang kedua adalah agar supaya dosa-dosa kita diampuni. Haleluya, haleluya. Ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, saudara membaca dalam Matius 26 ayat yang ke-28, dia menyampaikan apa yang akan dia lakukan di atas kayu salib. Dia berkata begini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib, yang keluar dari kepalanya oleh karena tusukan daripada onak dan duri, dan yang keluar dari pergelangan tangannya, pembuluh-pembuluh darahnya yang dipaku di tangan dan di kaki, dan darahnya yang keluar ketika mereka menusukkan tombak di lambungnya dan mengucurkan darah, dan firman Allah berkata yang terakhir tinggal air yang keluar, dan darah itu yang mengalir memenuhi seluruh bumi. Darah itu tertumpah untuk mengampuni dosa-dosa saudara dan saya, untuk menghapuskan semua dosa umat manusia, manusia dari segala zaman, dari zaman Adam sampai zaman akhir, semua dihapuskan oleh Yesus, semua ditanggung oleh Yesus. Amin. Ini satu hal yang sangat penting, sebab kalau kita melihat
proses upacara-upacara kurban dalam perjanjian lama. Saya mengutip dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan ya. Ada jemaat di sini minta tolong saya, Pak belikan. Ya. Alkitab ini sangat baik. Ya. Saya mengutip ada kurang lebih 4 upacara korban. Ada dituliskan di situ. Yang pertama yang namanya korban bakaran. Di mana ketika orang yang melakukan dosa yang tidak sengaja, maka dia diwajibkan untuk mempersembahkan lembu, kambing jantan, burung tekukur atau burung merpati untuk orang miskin. Dan tidak boleh bercacat. Itu dalam Imamat 1 dan Imamat yang ke-6. Yang kedua korban sajian. Korban sajian ini tujuannya sebagai tindakan penyembahan sukarela dan pengakuan atas kemurahan dan pemeliharaan Allah. Apa yang dipersembahkan ialah padi-padian, tepung unggul, minyak zaitun, kemenyan, roti yang dibakar, garam tanpa ragi atau madu, dan korban sajian ini menyertai yang namanya korban bakaran dan keselamatan dan korban curahan. Imamat 2 dan Imamat pasal yang ke-6. Yang ketiga korban keselamatan. Tujuan korban keselamatan ini sebagai tindakan penyembahan sukarela, ucapan syukur dan persekutuan dengan Allah, di mana mereka mempersembahkan binatang tanpa cacat yang berupa lembu dan kambing domba yang tidak bercela. Perhatikan, tidak bercela. Imamat 3 dan Imamat pasal yang ke-7. Dan yang terakhir, keempat, korban penghapus dosa. Tujuannya untuk pendamaian bagi orang yang melakukan dosa yang tidak disengaja, di mana orang yang berdosa ini ketika dia mempersembahkan korban ini akan mengaku dosa dan akhirnya dia diampuni dan ditahirkan dari segala kenajisan. Dan korban pendamaian ini, korban penghapus dosa ini, kurban-kurbannya itu disesuaikan dengan ekonomi daripada umat Tuhan pada waktu itu. Di mana kalau korbannya ialah lembu mudah, itu mahal ya, lembu mudah. Itu untuk imam besar dan jemaat yang memiliki ekonomi yang di atas rata-rata. Yang kedua kambing jantan, pemimpin-pemimpin, mungkin diaken, staf dan tim pelayanan kalau saat ini. Pemimpin-pemimpin. Yang ketiga kambing betina atau anak domba untuk orang awam. Artinya mereka rakyat tapi tidak memegang peranan dalam bait Allah. Tidak menjadi pemimpin. Dan yang keempat, tekukur atau anak burung merpati. Itu untuk orang-orang yang ekonominya di bawah. Orang-orang miskin bisa mempersembahkan tekukur atau anak burung merpati. Dan yang terakhir yang kelima, 1/10 eva tepung yang terbaik. Ini persembahan kalau ada orang yang memang sangat miskin sekali. Maka Allah katakan 1/10 eva tepung yang terbaik. Itu ada dalam Imamat 4, 5, 6, 8, dan 16. Persembahkan, mengaku dosa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang mempersembahkan korban-korban ini. Keempat upacara ini beserta dengan korban-korbannya, baik korban untuk imam, korban untuk jemaat, korban untuk pemimpin, maupun orang awam, maupun untuk orang miskin, dan yang sangat miskin, semuanya telah digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Kita tidak perlu lagi mencari lembu, kambing, 1/10 eva tepung yang terbaik, burung tekukur, burung merpati. Bayangkan kalau itu masih berlaku, saudara mesti cari tangkap burung, ya. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Bayangkan kalau kita harus membeli seekor lembu muda, berapa juta yang harus kita keluarkan? Kambing, berapa juta? Yesus telah menggantikan itu semua. Yesus telah menghapuskan semua upacara-upacara yang membuat orang-orang harus mempersembahkannya ketika dia berbuat dosa dan memperbaiki hubungannya dengan Allah. Sehingga bayangkan ada begitu banyak orang yang tidak dapat datang untuk mempersembahkan korban. Kehidupan mereka tidak ada pengampunan.
Untuk itu kalau saudara melihat dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang yang sangat miskin, yang berpenyakit bermacam-macam, mereka yang kelaparan mengikuti Yesus. Ketika murid-murid berkata, suruhlah mereka pulang, hari sudah malam, tidak ada makanan bagi mereka. Yesus katakan, jangan biarkan mereka pulang. Kamu harus memberi mereka makan. Karena apa? Karena yang mengikuti Yesus adalah pribadi-pribadi yang sudah gagal dalam kehidupannya. Mereka adalah pribadi yang dikatakan sudah menghabiskan seluruh uangnya untuk mengobati pendarahan selama 12 tahun. Untuk mengobati matanya yang buta. Untuk mengobati setiap penyakit-penyakit dalam tubuhnya. Sehingga harta mereka dijual. Tanah ladang mereka dijual. Mungkin mereka telah mengajukan berbagai pinjaman-pinjaman di kiri dan di kanan. Di muka dan di belakang. Dan mereka akhirnya gagal. Dan mereka katakan, kami harus mencari Yesus. Jadi ini satu hal yang lumrah. Jika kita mengalami kegagalan pada hari-hari ini akibat pandemi COVID-19. Jangan malu, jangan takut. Karena Yesus mencari pribadi-pribadi yang haus akan Dia. Pribadi-pribadi yang mau mencari Dia. Dan Yesus tidak pernah mengatakan, kamu pulang. Nanti terima berkat di rumahmu. Tapi Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Artinya, Yesus tidak pernah menolak orang seberapa kelam hidupnya, seberapa banyak dia mengalami kegagalan dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hubungan sosial dengan siapapun. Kalau mereka mau datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, Yesus menerima. Untuk itu dia memberikan satu ajakan yang kekal bagi kita. Dia katakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu tawaran Yesus sampai hari ini. Barang siapa haus, datang. Aku akan memberikan kepadamu air yang akan memberikan kehidupan. Dan itu yang diambil oleh wanita Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat. Yesus sudah menyelesaikan upacara-upacara itu. Ya. Dia menolong orang-orang yang tidak bisa mengikuti upacara-upacara. Mereka yang sangat miskin dan mengalami banyak kegagalan. Dia selesaikan itu ketika dia mati di atas kayu salib. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuhnya. Yesus tidak mempersembahkan ternaknya, dombanya, kambingnya. Tapi dia mempersembahkan tubuhnya yang kudus, yang tanpa dosa, yang tidak bercela. Dia persembahkan kepada Allah. Agar supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Ayat yang ke-12 berkata, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-14, Ibrani pasal yang ke-10. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus bukan hanya membuat upacara-upacara di dalam perjanjian lama. Itu tidak berlaku lagi bagi saya dan saudara. Tetapi pengorbanan Yesus ikut menguduskan tubuh jiwa roh kita. Ikut menguduskan masa lalu kita, menguduskan ketidaktahiran kita, menguduskan kegagalan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, bahkan menguduskan tubuh-tubuh yang mengalami sakit penyakit. Itu korban Yesus. Kebenaran yang kedua tanamkan dalam Jumat Agung ini, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa saya dan saudara, dan menghapuskan semua dosa dan kegagalan yang telah atau yang pernah kita alami dalam hidup ini. Kebenaran yang ketiga, kematian Yesus di atas kayu salib telah mengubah kutukan menjadi berkat. Haleluya, ini luar biasa. Jika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya menjadi berapi-api. Karena apa? Yesus bukan hanya memikirkan soal-soal rohani dalam kehidupan saya dan saudara. Dia bukan hanya memikirkan rumah seperti apa nanti di sorga untuk saya dan saudara. Mahkota yang seperti apa untuk saya dan saudara. Tetapi dia memikirkan juga bagaimana kita hidup di dunia ini. Hidup di bawah dunia yang terkutuk.
Saudara ingat apa yang dikatakan oleh Allah sendiri kepada Adam dan Hawa? Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ketika Adam dan Hawa tidak mendengarkan firman-Nya, Allah berfirman, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau." Bumi dan tanah yang dipijak oleh orang yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Yesus, masih di bawah kutukan. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Kutuk ini telah dipikul, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kecuali hal kematian jasmani, memang kita semua akan mengalami kematian secara jasmani. Hanya orang-orang yang masih hidup dalam kesucian, dalam kesetiaan, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita tidak akan mengalami kematian, karena kita akan diangkat dan akan bersama-sama dengan Yesus menuju ke Yerusalem sorgawi. Amin. Tetapi kalau Yesus belum datang, kita juga akan mengalami kematian. Tetapi yang Tuhan ubah. Kutukan atas kehidupan kita. Bahwa semua orang yang tidak percaya, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dosa adalah maut. Kita akan mengalami kematian dalam kematian yang kedua. Bukan hanya kematian di dunia ini, tetapi kematian yang kedua, yaitu lautan api yang bernyala-nyala. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, kutuk ini dipatahkan, kutuk ini dihapuskan. Sehingga firman Allah berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati bagi kita di atas kayu salib, supaya mereka yang percaya kepadanya, apa yang firman Tuhan katakan? Tidak binasa. Kutukan untuk mengalami kematian di dalam alam maut diubah menjadi kehidupan yang kekal. Sehingga saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini, kita berjalan dengan satu pandangan iman. Saya akan disertai oleh Tuhan di dunia ini. Tetapi ketika saya meninggalkan dunia ini, saya akan menerima kehidupan yang kekal. Mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Buat saya dan saudara. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib mengubah kutukan menjadi berkat. Galatia 3 yang ke-13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia menjadi kutuk supaya kita diganjar dengan keselamatan, diganjar dengan damai sejahtera. Yesaya 53 ayat 5 berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saya mengutip John Wycliffe, dia berkata begini, hukuman yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi seharusnya kita dihukum, tetapi akhirnya dia merubah. Dia menerima hukuman itu supaya kita mendatangkan atau mendapatkan keselamatan, mendapatkan damai sejahtera. Kalau saudara melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-35 ayat yang ke-19, ini menceritakan tentang seorang penuntut darah. Penuntut darah ini diberi wewenang untuk membunuh para pembunuh atau orang yang berbuat dosa secara sengaja. Jadi ketika ada orang Israel membunuh dengan sengaja dan dia bertemu dengan penuntut darah ini, maka dilegalkan untuk penuntut darah membunuh dia. Peristiwa ini yang diambil oleh Nabi Yesaya dan dia berkata, pelanggaran kita, dosa saya dan saudara bertemu dengan Yesus di jalan dan pelanggaran saya dan saudara itu yang menghukum Yesus di atas kayu salib. Jadi bukan kita yang dihukum oleh penuntut darah, tetapi Yesus yang dihukum. Dia dihukum supaya kita diganjar dengan berkat,
Supaya kita diganjar dengan kesembuhan, diganjar dengan mujizat, diganjar dengan keajaiban dan keselamatan. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang bagaimana respon kita setelah mengetahui ketiga kebenaran yang saya sampaikan ini? Yang pertama, dalam ibadah Jumat Agung ini, biar kita diingatkan, kalau kita masih hidup di dalam dosa, inilah saatnya kita bertobat, mengakui dosa-dosa kita, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan marilah kita menjalani kehidupan ini dengan selalu mengucap syukur kepadanya. Tunjukkanlah rasa syukur kita melalui kesetiaan di dalam beribadah. Puji Tuhan. Minggu-minggu yang akan datang seperti ini banyaknya yang setia beribadah, bahkan lebih banyak lagi di hari Paskah dan hari-hari selanjutnya. Kita beribadah bukan hanya karena Jumat Agung atau Paskah, tapi kita bersyukur karena 3 hal yang dilakukan Yesus yang saudara sudah dengarkan. Mengucap syukur dan kita setia datang kepada Dia. Kita juga mengucap syukur kepadanya dengan kita mempersembahkan korban syukur. Korban syukur itu bisa lewat persembahan-persembahan, lewat 1/10 daripada penghasilan saudara. Persembahkan itu sebagai rasa syukur atas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Mari kita menolong sesama kita yang dalam kekurangan. Amin. Ya mungkin hanya bisa mempersembahkan 1/10 eva tepung, bahkan tidak punya untuk dipersembahkan. Pada tanggal 27 April nanti, kita gereja, departemen, pelayanan, penginjilan akan melakukan bakti sosial. 27 April. Ini merupakan tradisi, budaya gereja kita. Sebelum hari raya, saudara sepupu kita akan memberikan sembako. Mari kita terlibat di dalamnya. Seberapa yang ada pada saudara, saudara bisa persembahkan. Kalau tidak ada, berdoalah. Kalau tidak ada, mari dukung dalam doa pelayanan sosial ini. Kita akan berbagi dengan sesama saudara yang ada di desa adopsi Kelurahan Cijanti, Kampung Pasir Maung. Mereka sudah mengirimkan data kepada saya dan yang akan menerima benar-benar orang yang membutuhkan. Dan di samping itu kita juga memberkati ke dalam. Kalau ada jemaat-jemaat yang membutuhkan, kami juga akan gembala dan tim gereja akan melakukan untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Ini bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita perlu bergairah. Kita perlu bersemangat. Karena Yesus sudah menderita. Sudah mati atas kayu salib. Kita harus bergairah dan bersemangat untuk menolong. Demikian juga untuk bersaksi memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Memang saat ini kita masih merasakan dan mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Banyak penderitaan dan kesusahan yang terjadi akibat dari pandemik ini. Di mana-mana terjadi penderitaan. Bahkan statistik yang saya lihat atau informasi yang saya lihat ada menunjukkan meningkatnya kemiskinan di beberapa provinsi. Jawa Tengah salah satunya. Sekarang bagaimana sikap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini? Tadi saya sudah singgung kita harus tetap bersyukur. Dan biarlah kita mengingat bahwa Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa itu. Dia adalah Raja kita. Tetapi dia adalah Tuhan dan Raja yang disalibkan juga. Yang menderita juga. Bahkan pada menit-menit menjelang kematiannya. Sekalipun dia disalibkan, dia menderita. Dia tidak memikirkan rasa sakit. Tidak memikirkan nasibnya. Tetapi justru dia melihat ke bawah. Dia melihat ada penjahat yang ada di sebelah kanannya juga. Dia melihat di bawah ada ibunya. Ibu dia titipkan kepada Yohanes. Yohanes itu salah satu murid yang punya kapal. Dia seorang pengusaha kapal. Dan dititipkan, ibu kamu tinggallah dengan Yohanes. Yohanes tolong urus ibu saya. Jadi kalau saudara masih punya orang tua, uruslah mereka sekalipun kita masih ada kekurangan. Karena Yesus memberikan contoh. Di atas kayu salib, nafasnya mungkin tinggal 1/2 inci. Tapi dia katakan, muridku, uruslah ibuku. Perhatikan dia, sayangi dia.
Karena kalau kita menghormati orang tua kita, maka umur panjang Tuhan karuniakan kepada kita. Tanah Dia berikan kepada kita. Kepada penjahat di sebelah kanannya, hari ini juga kau dan aku ada di Firdaus. Kepada orang yang menyalibkan Dia, Dia katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat melawan kehendak-Mu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Marilah kita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sekalipun masih mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19. Tapi tetaplah berkarya, tetaplah mengucap syukur, menjadi berkat. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari kedua ayat yang terakhir ini kita diingatkan bahwa penderitaan yang saudara dan saya alami saat ini hanyalah sementara dan akan diganti dengan kemuliaan dan mahkota kehidupan jika kita tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Kemudian Allah akan berkarya bagi kita saat ini dalam masa-masa yang sulit ini. Dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman Allah. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin.